Hari ini topik kita adalah closing. Bagaimana caranya meningkatkan closing rate supaya sekali presentasi, kalau bisa kita closingin gitu. Memang dalam kenyataannya tidak semua orang bisa kita closingin on the spot. Coba teman-teman sendiri mungkin ada yang joinnya setelah dijelaskan kedua, ketiga kali kan, nggak langsung on the spot ya. Cilinda di closingin sama Ci Erna langsung atau sempat bilang mikir dulu, lalu di closingin belakangan Cilinda? Langsung. Oh langsung? Langsung. Mana KTP lu gitu ya? Mana kartu kredit lu? Mana bisa dia tunggu nanti-nanti. Iya, kalau Cierna gitu, nggak closing nggak pulang pokoknya. Nah, tapi kan kepribadian orang nih beda-beda. Kita ketemu prospek-prospek, ada yang tipe C, tipe S. Tipe C dan tipe S, atau tipe melankolis dan tipe plekmatik, itu tidak sebegitu cepat membuat keputusan. Nah, apalagi keputusan untuk platinum gitu. Mungkin butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk nanya suami atau istri. Nah, coba kita tanya sama Ci Lucy. Ci Lucy kan bukan kolerik, bukan sanguin nih. Bukan tipikal cepat membuat keputusan. Ci Lucy join pada saat dipresentasiin pertama kali atau kesekian kali, Ci? Kesekian kali sama beda orang. Yes, exactly. That's how it works. Jadi teman-teman, bukan berarti setelah ikut training ini pasti bisa langsung closing on the spot. Ini meningkatkan closing rate untuk kita closingin tipikal yang kolerik sama yang sanguin. Kolerik dan sanguin, itu yang penting kita touch-nya bener, nanyanya bener, mereka bisa join. Nah, ini masih ada suara-suara, aku akan mute dulu semua. Jadi kalau kita ketemu dengan prospek-prospek yang tipikalnya kolerik dan sanguin, harapannya adalah kalau kita menggunakan teknik yang benar, kita bisa closingin lebih cepat. Jangan sampai orangnya bikin keputusan tuh bisa langsung on the spot cepet, kitanya salah nanya, sehingga nggak langsung closing. Jadi di sini ada skill-nya juga. Jadi kalau mau closing on the spot, ada dua ya, tergantung dari kitanya, nanyanya mesti benar, sama yang kedua dari prospeknya, tipikal dia memang bisa mengambil keputusan cepat. Gitu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, closing. Nah, sekarang pertanyaan dulu. Pernah nggak teman-teman, udah presentasi panjang lebar, semua pertanyaan, semua keraguan udah dijawab, tapi nggak closing-closing? Pernah nggak kejadian kayak gini? Pernah. Pernah, Ci Lucy pernah. Yang lain pernah nggak? Pernah. Bu Angki pernah, iya. Biasanya mereka nggak closing itu bilangnya apa? Mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu, betul. Ada lagi yang lain bilang apa? Ntar ya, gue ngomongin sama bini gue dulu. Nah, betul. Presentasiin suaminya bilang mau nanya bini dulu. Presentasiin si bini bilang nanya laki gue dulu. Iya. Gitu. Aku udah presentasiin laki bini, nanya keluarga dulu. Astaga. Pusing kan? Kalau udah presentasiin sekeluarga, nanya dogi gue dulu ya. Nanya mbak gue dulu ya. Nanya mbak gue dulu. Pusing kan? Betul. Nah, kebanyakan memang ujung-ujungnya mereka bilang, kok mahal ya, pikir-pikir dulu ya, belum butuh, nggak tertarik atau belum tertarik, tanya siapa dulu, tanya papa mama dulu, nggak harus join sekarang kan? Pernah ya dapat pertanyaan kayak gitu ya? Tapi nggak harus sekarang kan? Ya. Nah, itulah yang mau kita atasi. Sebelum kita mengatasi itu, teman-teman harus tahu dulu yang namanya closing itu apa sih yang berpengaruh pada orang mau beli sesuatu atau tidak membeli sesuatu. Ini faktor penentunya ada dua. Ada faktor emosi, ada faktor logika. Nah, teman-teman sendiri kalau kebanyakan beli barang, tergantung keputusan itu berdasarkan emosi apa logika? Emosi. Emosi ya, Ci Erna ya? Tergantung jenis barangnya sih. Iya, Ci Erna ini aku tahu banget karena sering jalan-jalan bareng, merospek bareng ke luar negeri. Jadi kalau udah nyampe ke tempat belanja ya, udah nyampe ke pedestrian street gitu, nah lihat sesuatu, waduh, luar biasa. Ci Erna itu di satu toko dia bisa 20 menit sendiri. Terus langsung penuh, dan dia nggak peduli itu kiloan pulang, jatahnya berapa kilo itu dia nggak peduli, pokoknya beli aja dulu gitu. Dan belinya itu bukan barang-barang kebutuhan. Contoh, kemarin abis ketemuan nih sama Ci Lucy, sama Cilinda di PIK. Nah, diajakin ke toko sepatu. Ya. Padahal kita tahu Ci Erna itu sepatunya jarang yang sama dia pakai berulang kali kan. Tiap ketemu Ci Erna kan sepatunya baru. Sepatunya tetap. Kakinya satu pasang. Ntar ketemu Ci Erna pakai sepatu Cinderella, ntar pakai sepatu yang lain gitu. Nah, terus dia udah lihat-lihat sepatu lagi. Ternyata ngobrol sama si Ingkoknya, udah langganan, dan tiap kali beli itu bukan sepasang loh kalau Ci Erna beli sepatu. Bukan karena 5 pasang. Nah, itulah.
Jadi Ci Erna membeli itu bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan karena Ci Erna butuh sepatu, tapi karena Emosi. lucu ya. Dia beli. Iya. Haknya belum pernah punya yang kayak gini ya. Enak ya pakainya ya. Nah, Benar. ya, ternyata keputusan membeli sesuatu itu 80% artinya jauh lebih besar itu karena emosi, bukan karena logika. Justru yang belinya karena logika itu cuma sedikit, cuma 20%. Nah, ini mungkin model-model Cilinda mungkin beli pakai logika nih. Cilinda sepatu berapa pasang Cilinda? Oh, banyak juga. Oh, banyak juga. Berarti ada juga keputusan membeli yang bukan karena logika ya? Ya, tapi saya lebih melihat kualitas. Oke. Jadi kalau itu bagus, terus saya rasa perlu dan bertahan lama, saya beli. Bukan yang beli yang cipi-cipi. Biasanya bukan biasa lucu atau apa, enggak. Ya, karena ada kualitasnya, ada pembelaan ya, ada pembenaran diri ya. Meskipun sepatu belum habis. Jadi memang sebagian besar orang closing atau membeli sesuatu diputuskan karena emosi. Unsur logikanya bisa jadi kecil sekali. Maka kita harus menguasai si unsur emosi ini. Jangan kita pikir, yang penting gue bisa jelasin kenapa secara logika apel SC bagus, uji klinisnya lengkap segala macam, dia pasti beli. No, kenapa? Karena keputusan orang beli bukan dari logika, tapi dari emosi. Inilah yang harus kita mainkan, teman-teman. Boleh dicatat ini, teman-teman. Mainkan emosinya. Jadi, sebelum kita memaksakan diri untuk closing, kita tuh sendiri harus paham kenapa alasannya orang harus beli produk kita. Oke, nah ini jagonya closing dulu, Ci Erna. Ci Erna, kenapa alasannya orang harus beli Apple SC, Ci? Ya, karena gini, karena kita punya sales. Setiap hari, seperti yang saya selalu ceritakan ke orang-orang ya, supaya mereka kebuka pikirannya dulu, jangan merasa sehat. Ya, karena biasanya aku kasih pengertian dulu untuk buka mindset-nya dulu. Kalau sel kita setiap hari mati dan rusak, itu udah pasti. Ya kan? Mau benda yang lain pun, mobil, mau semahal apapun, itu akan menua. Jadi sel kita juga akan menua. Kalau kita nggak jaga, itu sel-sel kita akan rusak. Dan kalau udah rusak, tinggal tunggu waktunya. Ya, sama kayak mobil. Kalau kita nggak mau rawat, it's okay. Nggak ada yang marahin. Tapi tinggal tunggu turun mesin, keluar duitnya lebih banyak. Itu aja. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu turun mesinnya kalau kita nggak pernah rawat di tubuh kita. Jadi saya open mind dulu pikiran mereka dan aku jelasin dahsyatnya ini produk. Jadi saya jual dulu ini produk dahsyatnya seperti apa beserta testimoni dan sebagainya yang mereka bikin mereka open mind dulu dan terkagum-kagum. Nah, itu kan lebih gampang, ya kan? Kalau kita cuma ngomong gini-gini doang ya semua orang juga akan ngomong kecap nomor 1 seperti itu. Ya kan? Tapi di sini keunggulan kita dibanding produk lain tuh apa gitu loh. Right. Beda sama vitamin C, beda sama yang lain-lain. Iya, betul. Betul. Nah, inilah teman-teman harus tahu, kalau udah tahu alasannya kenapa orang harus beli produk kita, nanti closing rate-nya kayak Ci Erna. Karena Ci Erna begitu ditanya kenapa harus beli gitu, dia udah lancar banget. Oh, kenapa begini? Karena gitu. Udah punya banget alasannya kenapa harus beli produk kita. Nah, ini teman-teman harus tahu. Nah, misalnya, ini aku kasih beberapa contoh ya. Lo mau langsing kan, tapi dengan cara yang aman gitu. Berarti harus pakai Rogenik, harus pakai Biofit. Mau produk yang udah terbukti di uji klinis maupun testimoni kan. Nah, ini cara yang sering juga dipakai sama Ci Erna nih. Besok PSBB loh, nanti stoknya bisa kosong. Beli dulu sekarang untuk pakai 2 bulan, 3 bulan ke depan. Jadi orang takut. Ya, betul. Itu aku terus senjataku itu. Ya, akhirnya closing lah tiba-tiba platinum. Kenapa? Karena orang sudah jadi berpikir konsumsi sekeluarga untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa orang harus beli. Promonya cuma sampai hari ini loh. Sayang kalau besok nggak, kalau ngambilnya besok udah nggak dapat promo lagi. Dan alasan-alasan lainnya, ini teman-teman harus dipikirkan. Ketika mau prospek orang, kenapa dia harus beli produk kita? Kalau kita sendiri nggak tahu alasannya kenapa dia harus beli, maka ya gimana mau closing? Nggak harus beli, kan? Nah, pikirkan juga alasannya, kenapa dia harus percaya sama kitanya. Jadi bukan cuma sama produknya, tapi kenapa dia harus percaya sama kita. Gitu. Oh, ini aku belum ganti kata-katanya. Jadi kalau misalnya,
kalau percaya sama kitanya, tergantung kita kelebihannya di mana. Kalau misalnya, kenapa lo mesti join sama gua, sama si Lucy nih? Karena lo join sama gua, lo yakinlah pasti berhasil. Orang-orang yang ikut sama si Lucy semuanya jadi gitu. Rata-rata income-nya 50 juta, 100 juta, dapat semua. Jadi lo harus join sama gua, lo harus percaya sama gua. Nah itu harus punya alasannya kenapa lo harus percaya sama gua. Nah itu. Kenapa mereka harus joinnya sama kita? Teman-teman udah punya belum alasan ini? Kenapa harus join sama diri kita? Punya, Lus. Udah ada bukti Ci? kita bisa membawa tim kita itu untuk menjadi sukses. Yes. Ya, udah ada bukti, semua ada bukti gitu. Dan juga dia bisa melihat capability-nya kita seperti apa gitu loh. Kalau kita doang kan ya siapa yang mau ikut kan istilahnya seperti itu. Betul. Dia harus bisa melihat. Makanya kenapa kita perlu untuk mengejar prestasi ya ini untuk kita tampilkan kamu bisa rely on me ya karena aku capable gitu loh. Aku mampu gitu. Tapi kalau kita mana lu aja belum ada income kan orang biasanya nggak ada kepercayaan gitu kan seperti itu. Betul. Oke, Cilinda lagi kena nih. Ini leader baru tapi luar biasa ini perkembangan jaringan dan income-nya. Apa alasannya orang harus percaya dan join sama Cilinda? Karena credibility ya. Ya, oke, credibility-nya apa? Ya, mungkin itu penting bagaimana orang percaya dengan nama baik kita juga ya. Yes. Jadi cara kita nge-treat orang, terus kemudian how confident we are, ditambah dengan testimoni yang sudah terbukti dari semua turunan di keluarga. Ya kan? Oke. Kalau testimoni aja udah bisa terbukti, bisnisnya udah nggak bakalan diragukan lah. Yes. Ya kan? Very Karena good. mengikuti income-nya. Tapi itu tadi, saya cuma pesan bahwa bisnis ini harus konsisten, gitu kan? Jadi jangan pernah karena kalau redup aja langsung udah deh plus gitu kayak busa limun. Oke. Nah, ini kan member-member yang sudah terbukti. Jadi bisa bilang bahwa lu kenapa harus join sama gue karena bukti gue udah ada. Then, bagaimana dengan member-member baru nih? Di sini juga banyak member baru nih. Ada Bu Nala, ada Bu Angki, ada Bu Lucia. Banyak yang baru-baru. Kenapa harus join sama Anda sebagai member-member baru? Ini Ibu Dora. Ibu Dora tim siapa ini? Ibu Dora Bineri. Tim aku baru join tuh, Platinum sama Gold. Ya. Baru juga join hari ini, udah langsung kena tanya. Keren. Aduh. Keren. Sharing Dora. Yes. Siap. Kenapa mereka harus join sama Bu Dora? Mungkin karena sebenarnya karena saya tuh punya jaringan banyak, jadi bagaimana saya memaintain jaringan itu jadi PR. Karena kebanyakan orang percaya sama saya dengan kondisi tertentu karena pekerjaan, sehingga mungkin bisa saya arahkan ke produk ini, intinya seperti itu. Oke, dari pekerjaan yang sekarang, jadi historical record-nya atau nama baiknya atau reputasinya bukan hanya berdasarkan selama kita di BioGreen aja, tapi juga dari pekerjaan yang sebelumnya atau pekerjaan yang sekarang, gitu ya Bu Dora ya? Ya, betul. Very good. Ini juga works. Jadi kalau kita di kerjaan kita yang sebelum-sebelumnya itu sangat baik, terus hasilnya bagus, itu pasti akan lebih mudah dipercaya oleh orang-orang yang sudah kenal sama kita. Dan orang itu hanya akan bisnis dengan kita kalau dia punya rasa suka atau like sama kita secara personal, dan punya rasa trust atau percaya. Jadi kalau kita di kerjaan lamanya aja udah kerjasamanya udah enak, maka diajakin bisnis yang baru pasti lebih gampang. Yes, very good, udah punya poin ini. Jadi buat member-member baru, jangan berpikir ini kaku hanya untuk historical record di BioGreen. No, ini juga berlaku untuk bisnis kita yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita misalnya kongsian berlima, bikin PT sama teman-teman kita, gitu. Closingin aja yang 4-nya. Kenapa? Karena pada saat di kongsian yang sebelumnya juga kan bagus kerjasamanya. Pasti bisa kerjasama dengan baik juga. Oke, terus pikirkan juga alasannya kenapa prospek itu ada yang belum closing atau nggak closing pada saat kita jelasin. Kita harus cari tahu kenapanya supaya kita bisa, next-nya kita bisa jawab ini. Biasanya teman-teman kalau nggak closing alasannya kenapa tuh?
Lebih ke arah mahal, Lus. Yes. Belum yakin dengan produknya. Betul. Kebanyakan bilangnya mahal ya 1 juta. Nah, gimana cara jawabnya kalau orang bilang mahal? Kalau kita bilang iya ya mahal ya, dari sononya udah mahal. Closing nggak tuh kira-kira? Enggak lah. Nggak Nggak. closing. Malah kita Nggak. ambil. Ya, jadi gimana cara jawabnya kalau dibilang mahal? Saya biasanya aku perinci. Hmm. Ya, satu saset cuma 32.000. Kamu beli Starbucks berapa? 50.000. Saya bilang, kalau lihat mahal itu lihat relatif, aku bilang. Yes. Contoh, Ferrari harganya berapa M, tapi kalau ada yang jual 100 juta itu berapa mahal, padahal angka 100 juta itu kan besar. Tapi kenapa untuk sebuah Ferrari itu murah? Untuk 100 juta, seperti itu. Nah, ini kamu mesti lihat, ini fungsinya luar biasa gitu loh. Jadi ini bukan barang mahal sebenarnya, dan kalau kita udah sakit, luar biasa. Harganya tuh, makanya aku banyak ini loh, banyak nyimpenin kayak orang berobat ya, kayak kemarin yang kanker ginjal, dia sekali terapi, 1 hari 140 juta. Ya. Nah, kalau dibanding nggak sampai 20 juta untuk cancer, dapat 40 biomile, itu perbandingannya, saya balikin ke dia, menurut kamu lebih mahal mana? Yang 140 juta terapi atau yang nggak sampai 20 juta nggak pakai menderita? Yes. Seperti itu. Very good itu di penjelasannya. Kenapa tidak mahalnya itu bisa dijelaskan. Very good. Dan harus orang yang memang sudah yakin sama produknya baru bisa menjelaskan seperti itu. Nah, cuma kalau teman-teman ingat materi kita PSS, Professional Selling Skill. Nah, buat yang baru-baru mungkin belum pada ikut, nanti bisa minta link YouTube-nya sama leader aktifnya masing-masing. Kita ada 2 kali materi PSS. Pertama yang basic, kedua yang advance. Nah, di materi yang advance, kita belajar mengenai bagaimana handling objection, bagaimana mengatasi keberatan. Nah, salah satunya adalah keberatan seperti ini namanya kekurangan ya. Ada kekurangan, ada kekhawatiran, ada kesalahpahaman. Ini namanya kekurangan. Memang harga kita mungkin dia pikir mahal, lebih mahal dibandingkan dengan beli vitamin B, vitamin C, yang itu tuh yang di apotek tuh, yang sekotak-sekotak tuh, yang cuma berapa ribu perak. Nah, cuma di situ, di teknik cara menjawabnya, kita tidak langsung bilang, pada saat orang bilang, harganya tapi mahal ya, kita langsung bilang, enggak mahal. Kalau kayak gitu, orang langsung tutup pintu, langsung pasang pagar, karena dibantah. Jadi, ketika prospek bilang harganya mahal, kita bisa tanya balik gitu ya. Iya, kita iyain dulu, tapi bukan iya setuju. Iya, banyak orang bilang hal yang sama. Cuma Ibu bilang mahal, maksudnya dibandingkan dengan apa ya? Gitu. Karena bisa aja dia asal ngomong, asal ngejeplak gitu. Padahalnya cuma sekedar nolak doang kan. Harganya mahal dibandingkan dengan apa? Oh, dibandingkan dengan misalnya merek apa gitu mahalnya. Nah, itu kita bisa jawab kan. Karena kita udah tahu dia concern-nya kemana. Terus bisa juga seperti Cierna menjelaskan bahwa secara fungsi ini manfaatnya buat A, B, C, D, E. Sehingga mahalkah itu dibandingkan dengan harga apel SC yang hanya 30 ribuan. Oke. Jadi kita harus tahu nih alasannya kenapa prospek belum bisa closing dan bagaimana cara jawabnya. Kemudian banyak orang juga yang kalau ditawarkan bisnisnya itu nggak join karena takut nggak bisa jalanin. Ada nggak yang pernah ketemu prospek, tapi kan gue nggak pinter ngomong, gue kayaknya nggak bisa deh. Gimana cara jawabnya? Iya, banyak yang bilang gitu ya. Takut nggak bisa jalanin, takut nggak ada waktu. Aku bisa jawab. Silakan. Teman sama MLM, nggak bisa jalaninnya. Saya bisa jawab semua itu. Oke, monggo, Ci, monggo. Ayo jawabin, tolong jawabin. Yang mau mana? Yang mana dulu? Takut nggak bisa jalanin. Ya kan? Nah, sebenarnya semua orang itu punya potensi jadi marketing. Contoh. Misalnya nih temen jualan kue. Terus ngomong ke grup, lu tolong dong jualin kue gue dong, gini. Mereka tawarin kan, pasti bisa kok. Nggak mungkin enggak. Ya kan? Terus nanti ada, misalnya itu contoh yang untuk bantu jualin. Terus misalnya ada teman tanya, gue minum obat ini kok nggak sembuh-sembuh, obat batuk ini ya. Aduh, lu tahu obat batuk lainnya nggak sih yang bagusan gitu. Kita bisa jawab kan, gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya itu cuma alasan untuk menolak. Tapi kalau kita kasih terus cara yang kehidupan sehari-hari, dia udah nggak bisa jawab lagi pasti. Ya contoh, misalnya nih, lu tahu nggak dokter anak yang bagus seperti itu? Oh iya, gue tahu, gue biasa pakai ini nih.
Bisa kan mereka ngomong seperti itu. Kita bukan nyuruh mereka jualan, tapi paling nggak cerita atau referensi. Masa kalau temannya sakit, kita mau tutup kuping, tutup mata? Kan nggak mungkin. Kita kalau ada sesuatu yang bagus, kenapa kita nggak offer? Kenapa kita nggak tawarin? Seperti itu. Betul, betul. Oke, bisa seperti itu. Nah, ingat yang pertamanya kita samakan dulu gelombangnya. Takut nggak bisa jalanin. Iya, gue juga sama awalnya kayak gitu juga. Kan lo tahu gue bukan orang MLM. Gue 10 tahun lebih kerja kantoran. Nggak pernah ngerjain beginian. Ya. Kita samain dulu, baru kita jawab secara penjelasannya apa yang mendukung itu. Misalnya, cuma untungnya di bisnis ini ada training-trainingnya. Jadi gue ikut training-trainingnya pelan-pelan akhirnya jadi bisa juga. Karena sebenarnya sederhana, cuma copy-paste aja apa yang diajarin. Bahkan kalau misalnya gue dapat pertanyaan-pertanyaan yang ajaib-ajaib, gue tinggal tanya di grup atau tanya di upline-upline gue gimana cara jawabnya. Dan akhirnya lama-lama jadi bisa. Bayangin kalau gue takut terus nggak bisa jalanin. Mungkin hari ini gue masih kerja di kantor. Mungkin hari ini gaji gue dipotong 50%. Mungkin hari ini gue udah kena dirumahkan dan lain-lain gitu. Jadi kita samakan dulu gelombangnya, baru kita bisa jawab. Yes. Mungkin ada lagi yang punya alasan-alasan kenapa prospek-prospek belum closing atau tidak closing. Ini bisa dicatat, teman-teman. Bisa dicatat, nanti teman-teman bisa diskusikan setelah kita selesaikan materinya dulu ya. Trik-trik untuk closing. Oke? Nah, untuk pengingat, yang namanya closing itu adalah bagian dari PSS, Professional Selling Skill yang basic. Ingat nggak, sebelum closing itu ada 3 langkah di depannya. Apa itu? Probing, itu langkah kedua. Bagus. Langkah pertama? Opening, betul. Jangan langsung closing ya, opening dulu. Opening, probing, terus? Presentation, handling objection. Supporting. Iya, jadi 3 langkah yang dilakukan sebelum closing adalah pertama opening dulu. Kebanyakan member baru terlalu semangat ya, maunya jualan ya, beli ya, join ya gitu. Padahal belum opening, belum probing, belum supporting. Jadi harus opening, probing, supporting dulu. Opening itu masih ingat ngapain opening? Lupa deh. Opening itu kita menyepakati bahwa pertemuan itu akan ngebahas mengenai apa-apa saja. Gitu ya. Misalnya akan ngebahas mengenai, gue mau sharing mengenai apa yang gue kerjain sekarang, dan udah nambah-nambah income gue, lumayan dapat 20-30 juta sebulan, dan gue mau sharing, siapa tahu ini menarik juga buat lu juga pengen dapat income segitu. Boleh ya? Kalau udah sepakat, boleh, baru kita bisa masuk ke probing. Probing itu adalah bertanya untuk menggali kebutuhan dia. Jadi kalau dia belum ada kebutuhan, bisa nggak kita langsung presentasi? Jawabannya tidak bisa. Jadi di PSS ini, Professional Selling Skill, kita tidak akan presentasi ke orang yang tidak merasa butuh. Karena itu akan buang-buang waktu. That's why kalau teman-teman yang baru minta bantuan upline-upline ya untuk melakukan presentasi ke prospek, biasanya di awal itu akan ada terjadi probing dulu, menggali kebutuhan. Upline itu tidak langsung buka starter kit, tidak langsung presentasi. Kenapa? Karena kebutuhannya belum keluar. Orang kalau dijelasin mengenai solusi tanpa dia sadar dia punya masalah, maka dia nggak akan beli itu. Misalnya teman-teman jalan-jalan ke mall, nggak ngerasa butuh kartu kredit, tiba-tiba disamperin, dijelasin kartu kredit lagi promo, ini itu gitu. Nggak ngerasa butuh, ya nggak jadi, nggak beli gitu kan, nggak ambil kartu kreditnya. Ya itu juga di teknik kita dalam mempresentasikan bisnis ini kepada kepada prospek-prospek, kita juga tidak akan langsung supporting, tidak akan langsung presentasi kalau belum probing. Gali dulu kebutuhannya, dia butuh produk atau butuh income. Kalau butuh income-nya pengen yang aktif atau yang pasif. Terus kalau butuhnya pasif income, butuhnya mau berapa dan harus dicapai dalam berapa lama gitu. Kita gali dulu, baru kita kasih penjelasan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia cuma sekedar pengen bisa ada aktualisasi diri, pengen bisa dapat income-nya 1-2 juta aja sebulan, tentu cara kita menjelaskan tidak sama dengan orang yang pengen dapat income, katakan 100 juta per bulan. Jadi gali kebutuhannya dulu di probing, baru supporting, setelah itu baru kita masuk ke closing. Jadi ini yang 3, jangan dilewatkan. Kita beresin dulu satu-satu, baru masuk ke closing. So, sebelum nyampe ke closing, kita akan belajar closing hari ini, tapi sebelum nyampe ke situ, si prospek sudah harus sadar akan kebutuhannya. Ini dari probing ya, prospek sudah sadar akan kebutuhannya, prospek sudah paham
produk kita yang mana yang bisa jadi solusi dari kebutuhannya. Ini dari supporting ya, kita udah jelasin Apple SC bisa bantu dia, misalnya dia pengen kondisi livernya jadi lebih baik karena dia setiap hari konsumsi obat-obatan sehingga SGPT, SGOT, gamma GT dia tinggi, livernya nggak bagus gitu. Jadi prospek ini udah paham bahwa Apple SC Plus kita bisa jadi solusi untuk memperbaiki dia punya kondisi liver, contoh. Dia udah paham dulu. Terus udah ada tanda-tanda closing, baru kita masuk ke teknik closing. Sudah ada tanda-tanda closing. Teman-teman tahu nggak tanda-tanda closing apa? Masih ingat nggak? 3 yes. 3 yes. Itu udah masuk ke teknik closing kita. Tanda-tanda closing, kenapa? Bilang mau, butuh. Manggut. Itu adalah tanda-tanda dia sadar dia punya kebutuhan. Sehingga kita bisa selesai dari probing masuk ke supporting. Dia udah sadar dia butuh untuk misalnya memperbaiki livernya, dia sadar kalau dia konsumsi obat doang, livernya lama-lama jebol, lama-lama ginjalnya juga jebol, dia udah sadar, baru kita supporting, kasih tahu Apple SC bla bla bla. Tapi setelah kita menjelaskan Apple SC bla bla bla, dia udah sadar ini merupakan solusi dari kebutuhannya, ada tanda-tanda closing, yaitu 3 ini. Pertama adalah dia lebih antusias, misalnya dia manggut-manggut ya. Misalnya dia manggut-manggut, terus duduknya condong ke depan. Kalau dia tidak antusias, dia duduknya condong ke belakang, nyantai, nyender gitu ya. Atau matanya sambil kemana-mana gitu. Nah, kalau orang yang sudah tanda-tanda closing itu, matanya lebih fokus, gesturnya beda, body language-nya beda. Itu antusiasnya. Kemudian, dia ada pertanyaan-pertanyaan. Ini juga tanda-tanda closing, teman-teman. Harus diperhatikan. Ini banyak nanya ya. Misalnya dia nanya, produknya ada apa lagi? Yang sukses tuh kebanyakan cewek apa cowok sih? Yang jalanin banyakan cewek apa cowok sih? Muda apa tua? Terus ada nggak yang startnya dari silver? Nah, ini ya. Banyak ya yang nanya kayak gini, prospek-prospek kita ya. Udah naksir nih sama platinum dalam hati dia, cuma duit belum ada kan. Ada nggak yang startnya dari silver? Atau pertanyaannya, kalau mulai dari silver bisa nggak nantinya jadi platinum? Pasti teman-teman yang udah berkali-kali presentasi dengar pertanyaan ini ya. Kalau langsung keluarin cicilan kartu kredit aja. Langsung dibantai. Ya, ada yang nanya juga, pembayarannya gimana? Harus sekaligus apa bisa dicicil gitu. Nah, kalau udah yang banyak nanya kayak gini, ini merupakan tanda-tanda closing, teman-teman. Kita bisa masuk ke step closing. Atau misalnya kalau via chat, dia udah bolak-balik kontak kita. Nah, aku lagi ada nih yang kayak gitu. Aku jelasin pakai Zoom meeting, tapi dia lagi ada webinar. Jadi keputus. Tapi abis itu dia chat berkali-kali. Ada chat berkali-kali, tanya lagi. Nah, ini udah merupakan tanda-tanda closing. Ya. Ketika sudah ada tanda-tanda ini, baru kita masuk ke kalimat closing. Apa itu rumusnya? Kalimat closing, rumusnya adalah ekspektasi dia, tambah Anda, tambah produk. Maksudnya apa? Ekspektasi dia, yang dia inginkan tuh apa? Misalnya dia kepengen nurunin body fat, orangnya misalnya bodinya agak berbobot gitu ya. Dia pengen nurunin body fat 4 kilo dalam sebulan. Itu ekspektasi dia yang sudah kita gali. Dan solusi yang kita jelaskan ke dia adalah dia harus konsumsi Rogenik 1 scoop setiap malam. Ini kita rangkum menjadi satu kalimat closing. Satu kalimat ini jadi bunyinya, jadi untuk nurunin body fat lu 4 kilo dalam sebulan, lu cukup konsumsi Biorogenik 1 scoop tiap malam sebagai penggantinya makan malam. Nah, nanti ada pertanyaan di belakang ini. Tapi ini teman-teman harus paham dulu satu kalimat pertama, ekspektasi dia, terus Anda atau Bapak atau Ibu atau Cici atau Koko terserah, atau lu kalau teman dekat gitu ya, ekspektasi, terus dia plus produknya atau solusi dari kita. Kira-kira teman-teman udah nangkep belum rumus ini? Udah ya? Tapi aku kasih contoh lagi beberapa. Aku kasih contoh beberapa supaya teman-teman bisa pakai juga yang cocok. Jadi untuk mastiin imun tubuh Anda dan keluarga optimal selama PSBB, Anda bisa pesan Biorogenik, Apple SC Plus, dan Biomild sekarang. Ekspektasi dia kan dia pengen keluarganya fit, jangan sampai ngedrop, kasih kesempatan virus masuk. Nah, apalagi zaman sekarang udah tambah banyak kan, apalagi yang tinggalnya kayak di apartemen, di kondo, itu harus lebih hati-hati. Karena berbagi atap dengan banyak orang. Bilang nggak keluar-keluar, tetap aja udaranya muternya di situ-situ aja. Ada koridornya, ada liftnya, situ-situ aja. Nggak mungkin nggak turun-turun lift. Contoh lagi, kalimat closing. Ekspektasinya dapat penghasilan tambahan. Jadi, untuk mendapatkan penghasilan tambahan 20 juta per bulan, Anda cukup ikut jadi reseller BGS dan atur waktu.
Nanti saya bantu ceritain peluang bisnis ini ke teman-teman Anda yang ingin juga untuk mendapat penghasilan tambahan dan ingin sehat. Rumusnya kayak gitu. Untuk jalan-jalan ke Jepang gratis atau jalan-jalan ke Jerman gratis, Anda cukup ikut jadi reseller BGS dan kerjain bisnisnya dengan bimbingan saya. Ini contoh kalimatnya ya, yang penting ada 3 poin itu. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Nggak ada jawaban. Bingung ya? Kasih lagi deh, oke. Jadi, kalau misalnya teman kita pengen punya bisnis sendiri, pengen punya bisnis online ya, pengen punya teman-teman yang positif, ini benar-benar real loh. Jadi kemarin itu aku baru ketemu sama satu bapak-bapak anggota DPR, dan umurnya 71. Umurnya 71. Jadi, suatu hal yang buat aku cukup surprising, orang usia 71 ngotot banget minta ketemuan. Ngotot banget minta ketemuan, dan orangnya itu ketika aku gali, goalnya sebenarnya apa? Karena dia kerjaannya kan udah anggota DPR. Udah basah kan, duit udah banyak kan. Ternyata dia kepengen punya banyak teman-teman yang positif, dan dia kepengen punya passive income. Jadi, meskipun orang punya duit banyak, ternyata bisa jadi dia menginginkan sesuatu yang lain. Dia kepengen punya passive income, dia kepengen punya teman-teman yang positif. This is amazing, umur 71. Dan ajak ketemuan kemarin di Plaza Senayan. Di tempat makan, aku sampai, ini orang berani amat ya, di tempat makan, karena kan harus buka masker kalau makan. Nah, jadi ini pertanyaannya untuk closing. Jadi untuk punya bisnis online sendiri dan punya teman-teman positif, Bapak cukup ikut jadi reseller BGS dan ikut pertemuan-pertemuannya online ataupun offline yang rutin kita adakan. Jadi dia otomatis punya bisnis online sendiri, punya passive income juga, punya teman-teman positif. Oke. Ada lagi contohnya. Wah, dikasih contoh banyak banget, teman-teman. Tinggal pilih ya. Jadi, untuk punya passive income yang terus bertumbuh, waduh enak banget, punya passive income yang terus bertumbuh, Anda cukup jadi reseller platinum di BGS dan copy-paste langkah-langkah yang diajarkan sama leader-leader yang sudah berhasil. Nah, itu kalimat closing-nya. Teman-teman mungkin ada yang mau coba bikin kalimat closing? Bu Mona mungkin mau coba, Bu Mona? Belum ada ide loh. Oke, aku kasih ide. Misalnya, aku prospeknya, aku itu kepengen selama PSBB ini aku punya tambahan penghasilan yang cukup aku kerjain dari rumah aja. Ekspektasi aku itu. Silakan di-closingkan. Kerja dari HP, dari rumah aja bisa dapat penghasilan 20 juta per bulan, mau nggak? Enggak. Kurang ya. Oke, nanti nggak apa-apa. Itu nice try. Cuma nanti ada satu trik ya. Kita kasih pertanyaan itu harus ya atau ya. Kalau mau closing, ya atau ya. Jangan kasih kesempatan dia menjawab enggak gitu. Mau enggak? Enggak. Berani enggak? Enggak. Harus positif ya. Yes, iya atau iya gitu. Nah, ini baru kalimat aja, belum nanya. Nanti setelah ini baru ada kalimat pertanyaan. Jadi, ini baru ekspektasinya apa, terus ada kata Anda atau kata Lucy gitu, panggil aja nama Lucy, baru ada solusinya atau produknya. Aku bantu ya. Jadi Lus, kalau kamu pengen dapat income tambahan dari rumah aja selama PSBB, itu kan yang diinginkan, ekspektasi kan. Lucy itu cukup join jadi resellernya bisnis online BGS. Jadi iya gitu ya langsung. Ini baru satu kalimat ini doang ya, baru satu kalimat, belum dibantai ini, belum dibantai. Nah, baru kita bikin kontras. Jadi apa yang dia mau kita kemukakan. Solusi dari kita sudah kemukakan di satu kalimat awal, apa yang dia mau dan solusi. Kemudian kita bikin kontras. Ini maksudnya kalau lo join sekarang, benefitnya apa? Kalau lo nggak join, akibatnya apa? Kita bikin kontras, positif dan negatif. Oke? Contoh, untuk pembelian platinum, khusus hari ini, free. Dapat 1 akun usaha gold. Kan masih ada promo ya? Join platinum dikasih 1 akun gold kan? Dan free produk senilai 2 jutaan. Menang banyak kalau join hari ini. Nah, ini adalah benefitnya. Kita bisa, ini maksudnya di rumus ada plus surprise, maksudnya kalau ada promo, ini nggak usah dijelasin di awal. Di awal cukup dijelaskan normal aja, silver, gold, platinum, atau kita biasanya balik sekarang ya platinum, gold, silver, platinum duluan. Dia udah tahu benefitnya, kita kasih surprise di akhir. Kita kasih surprise lagi promo, cuma sampai hari ini. Dapat akun gold, kapan lagi?
Gold itu value-nya 10 juta, gitu ya. Menang banyak deh, plus dapat produk lagi 2 juta, gitu, gratis. Nah, ini surprise, si promo ini kita kasih sebagai surprise di benefit, kemudian kita kasih kebalikannya, kita kasih resiko. Besok udah nggak ada lagi. Besok udah nggak ada hadiah akun gold gratis, nggak ada produk gratis. Sayang kan hilang kesempatan dapat benefit berapa juta kalau tunda besok. Gitu. Ini beda ya sama kalimat pertama ya teman-teman. Kalimat pertama tadi kita bicara ekspektasi versus solusi. Terus kalimat kedua kita kasih benefit versus resiko. Positifnya kalau yes, negatifnya kalau no. Contoh lagi, benefit sama resiko. Kalau lo join sekarang, anak muda nih ya, umur 27 kayak prospeknya. Kalau lo join sekarang, lo bisa langsung start bisnis ini lo kembangin mumpung umur masih 27. Jadi nanti umur 30, income lo udah 100-200 juta sebulan. Udah bisa beli rumah, udah siap dana nikah. Ceritanya dia mau nikah. Setelah kita gali-gali di probing. Nah, ini kan positif ya. Lo kerjain sekarang, 3 tahun lagi udah punya income ratusan juta sebulan. Udah bisa kebeli rumah, udah siap dana nikah. Positif. Balikin langsung, kontrasin. Tapi kalau lo nggak mulai sekarang, lo tunda-tunda, nanti umur 30 masih sama kayak sekarang. Boro-boro kebeli aset, gaji masih numpang lewat, masih mikirin buka tutup itu kartu kredit, numpang lewat tuh gaji. Sibuk pikir bayar cicilan, boro-boro duit nikah, boro-boro rumah. Gitu. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa ya? Siapa itu yang bilang bisa? Bisa. Yeay. Mantap, mantap. Oke. Baru, ini tadi Ci Erna ada bilang 3 yes kecil. Very good, itu part of NLP ya. Baru kita closing-kan. Tadi kalimat pertama apa teman-teman masih ingat nggak? Nah lo, nggak ada yang ingat. Kalimat pertama. Closing karena emosi atau logika? Itu betul. Tapi kalimat pertama kalau kita mau closing, ekspektasi dia sama solusi dari kita. Oke, kalimat kedua. Kontras. Kalau join, benefitnya apa? Kalau enggak, kalau sekarang nggak join, iya, resikonya apa? Kerugiannya apa? Baru kita closingin. Closingin ini kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang pastikan jawabannya ya. 3 kali iya, yang keempat kali dia latah, nanti iya lagi. Yang keempat kali baru kita closingin benar-benar ya. Jadi tanya 3 iya dulu yang kecil. Misalnya, lo pengen kan punya penghasilan tambahan yang bisa dikerjain dari rumah? Ya iyalah, pengen lah. Pasti jawabannya iya. Terus, kalau punya website pribadi, kalau website pribadi udah disediain, konten-konten postingan setiap hari udah disiapin, banyak pilihannya, training udah ada, tinggal pelajari aja, copy-paste aja. Lebih mudah kan daripada meraba-raba sendiri? Pasti jawabannya iya. Tanya lagi, buat potensi income jutaan per hari dan balik modal cuma dengan closing 4 orang, modal cuma 2 juta sampai maksimal 20 juta, lebih murah dan lebih aman kan daripada buka usaha konvensional sendiri atau bahkan beli franchise? Iya. Jadi dia udah 3 kali iya, baru kita bantai. Jadi, lo pilih yang income hariannya limited apa unlimited? Unlimited dong. Oke, berarti platinum kan? Nah, oke. Jadi, lo mau langsung transfer ke BioGreen apa mau dibikin cicilan nih? Pertanyaannya, jawabannya udah pasti closing. Pilihannya iya atau iya? Pilihannya closing atau closing? Kalau perlu dilanjutin lagi, dibantai kayak Cihani pas awal-awal ya. Kalau seandainya ada cara kerjainnya sama persis, tapi hasilnya 2 kali lipat, mau dong? Mau. Ya udah 3 akunnya. 3 platinumnya. Itu adalah teknik closing, teman-teman. Oke, kita summary, teman-teman. Tes. Masih inget nggak? Siapa ya? Cirita. Asik, ada Cirita. Cirita. Aduh. Jawaban pertama, aduh. Cirita, kalau kita mau closingin orang, syaratnya itu dia sudah ada apanya, Cirita? Kebutuhannya. Kebutuhan udah ada, oke. Kalau kebutuhan sudah ada kan kita supporting ya, kita menjelaskan solusi dari kita. Setelah kita jelaskan solusi dari kita, terus
ada tanda-tanda closing apa dari dia yang bikin kita bisa masuk ke step ini? Ciri-ciri closing. Yes. Betul. Cerna, bantuin dong. Banyak nanya. Nggak ada call of friend di sini. Gimana ya? Biasa sih ngalir aja, Ci. Oke, tadi kan kita udah belajar ya. Biasanya kalau orang udah excited mau join itu biasanya ada antusiasme, bener ya? Yang duduknya condong ke depan, matanya lebih berbinar-binar, matanya fokus. Betul, itu satu dari antusiasme. Kedua, banyak pertanyaan, betul. Tanya ya. Biasanya yang kerjain itu umur berapa? Cewek apa cowok yang banyak? Terus kalau join boleh silver dulu nggak? Terus abis itu berubah jadi platinum. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan, itu ciri-ciri closing tuh. Ketiga, langsung beli. Langsung nanya nomor rekening. Waduh, itu asik banget tuh ya. Oke. Hubungin secara intens, WA atau telepon. Betul, nanya berkali-kali ya. Jadi dia yang approach kita berkali-kali itu. Betul sekali, Dok Kris. Oke, udah kasihan cerita, kita lepaskan. Stres ditanya. Oke, aku tanya siapa ya? Ada mantan bos gue. Ada Koko Hyung. Tanya sama Selfie, jarang ditanya nih Selfie. Ini kan lagi nggak di kantor. Kalau trainingnya siang dia nggak bisa buka. Aduh, kena deh Selfie. Selfie, kalau kita mau closing ada 3 kalimat. Kalimat pertama itu rumusnya apa? Ekspektasi. Yes. Ekspektasi dia plus produk. Yes, betul. Ekspektasi Anda dan produk. Contohnya, coba kasih contoh satu. Jika kamu cepat mau keluar dari kerjaan, ayo sekarang kamu ikutan jadi reseller. Yeay. Mantap Selfie. Oke, terima kasih Selfie. Ada Selfie, ada Cigiyok. Surabaya lagi yang kena. Cigiyok. Kalimat kedua apa, Cigiyok? Barusan nyampe rumah. Apa ya tadi ya? Ekspektasi, terus apa ya? Apa ya tadi ya? Kontras. Oh iya deh, iya sih kontras. Iya, apa tuh kontras maksudnya? Kontras itu kalau misalnya kamu join sekarang, kamu dapat bonus ini, bonus bla bla bla, misalnya ada bonus produk atau yang tadi bonus usaha ya, apa ya? Yang itu. Tapi kalau misalnya kalau kamu nggak join sekarang, kamu rugi gitu. Atau misalnya kalau kamu kan sekarang masih muda nih, nah, kalau kamu join sekarang, kamu bisa mulai usahamu sekarang. Jadi pas umur 30, misalnya tadi yang contohnya umur 27. Umur 30 kamu bisa dapat penghasilan 100-200 juta sebulan. Tapi kalau misalnya kamu nggak kerjain sekarang, umur 30 kamu masih sama seperti kondisimu sekarang. Jadi gajinya cuma lewat aja, numpang lewat. Yes, very good. Mantap ini. Padahal tadi sambil nyetir ya dengerinnya ya. Iya. Mantap. Terima kasih, Cigiyok. Barusan masuk rumah langsung ditembak. Aduh, ditembak. Aduh, gawat ditembak bocor dong. Oke, terima kasih, Cigiyok. Nah, setelah kita kasih kalimat pertama, ekspektasi dia dan solusi kita. Kemudian kalimat kedua kita kontraskan. Oke, kalau lo ambil sekarang benefitnya ini. Tapi kalau lo nggak putusin join sekarang, maka akibatnya apa? Nah, berikutnya closing beneran. Kalimat closing-closingnya yang terakhir itu apa? Siapa ya? Ciliana White Lotus. Kalau nggak dipanggil malu-malu soalnya. Ya, malam, Luz. Ya, malam Ciliana. Ciliana yang terakhir pembantaiannya kita pakai cara apa? Ada 3 kali titik-titik, lalu terakhirnya baru bantai beneran. Ayo, Li. Tunjukkan, Li. Ayo sesama L dibantu.
Yes, dikasih pertanyaan, jadi orangnya bisa jawabnya ya, akhirnya benar-benar closing. Yes. Mau langsung transfer atau mau kredit card, mau BNI, Mandiri, BCA, semua kita ada. Yeay. Betul sekali Ciliana, terima kasih. Jadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tahu pasti dia akan jawab dengan kata ya. Jawaban yang yes, jawabannya 3 kali berturut-turut yes, 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 baru kita ke transaksi yang keempat. Ke transaksi yang keempat itu. Jadi yes-nya yang kecil-kecil dulu, supaya yes besarnya dia nggak shock ya. Kalau tiba-tiba kita tanya, jadi lo yang platinum ya, dia langsung shock. Tapi kalau kita kasih yes, yes, yes yang kecil-kecil dulu, maka berikutnya jadi lebih enak masuknya. Jadi ibaratnya naik tangga tuh pelan-pelan, jangan langsung loncat gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, dari materi hari ini, apakah ada yang teman-teman ingin tanyakan terlebih dahulu? Apa? Ada pertanyaan kagak? Untuk materi closing. Ternyata sederhana ya closingnya. Aku summary ya, takutnya. Oh, tinggal praktek. Iya, betul. Kalau sering praktek, maka nggak usah dihafalin. Ini otomatis lancar, mengalir sendiri. Aku share ulang slide-nya. Mungkin teman-teman ada yang baru-baru join, mungkin agak bingung. Nah, oke, closing ya. Ini aku kasih lihat sekilas lagi. Jadi kalau ada pertanyaan dan tadi sempat kelupaan, silakan ditanyain ya. Tujuannya adalah supaya kita nggak udah presentasi panjang lebar, ngejawab-jawab pertanyaan, tapi nggak closing-closing. Mereka bilang mahal, nggak butuh, nggak tertarik, pikir-pikir, tanya suami, tanya istri, tanya mbak, tanya mama, papa. Nggak harus sekarang kan, untuk mengatasi yang kayak gini-gini. Oke. Ingat, closing sebagian besar ditentukan oleh emosi, jadi kita mainkan emosinya. Kita harus drakor dulu ya, Lus. Drakor biar emosi. Itu baper yang ada. Pikirin alasan kenapa mereka harus beli produk kita, pikirkan alasan kenapa harus percaya sama kitanya. Alasan kira-kira kenapa mereka belum closing atau nggak closing. Kita harus tahu alasan-alasan itu supaya kita bisa siap dulu ya. Yang belum tahu opening, probing, supporting, dan closing sendiri, ini kita ada materi training professional selling skill yang basic. Silahkan nanti yang belum punya link-nya, mau pelajari ini, minta link YouTube-nya. Kita sudah pernah training ini. Nah, sebelum closing, kita harus bikin prospek sadar akan kebutuhannya, bikin prospek paham akan solusi yang jadi jalan keluar dari kebutuhan itu, dan sudah ada tanda-tanda closing, which is tanda-tanda closing itu ini 3 ya. Antusiasme dia, terus dia banyak nanya, dan hubungin kita berkali-kali. Ini kalau seandainya pakai cara online atau chat. Untuk closing, kalimat pertama, ekspektasi dia, tambah Anda, tambah produk ya. Ini contoh-contohnya. Ini aku ulang cepat aja, biar teman-teman ingat lebih nyantel. Tunggu deh. Lebih nyantel ini. Habis kita kasih ekspektasi plus solusi dari kita, kemudian kita kontraskan. Kalau dia join sekarang, apa lagi konsen nih? Bentar ya. Kalau dia join sekarang, benefitnya apa? Kita kasih surprise juga kalau memang lagi ada promo ya. Terus kalau dia nggak join sekarang, resikonya apa? Ini kita kontraskan. Kalimat kedua ini ya. Kalimat pertama, ekspektasi plus solusi. Kalimat kedua, benefit dan resiko. Kalimat ketiga adalah tanya pertanyaan ya untuk closing ya. 3 kali yes kecil masuk ke yes yang lebih besar. Jadi mau yang income-nya 2 juta sehari atau unlimited? Unlimited, oke. Mau transfer sekarang atau mau dibikin cicilan? Bikin cicilan, oke. Langsung bukain Tokopedia-nya, mana KTP-nya. Ini ya data yang dibutuhin, nama, terus KTP, email, nomor HP, tolong ditulis. Di-input sekarang ya. Jangan di-input sekarang apa nanti? Ya nanti. Input sekarang ya. Gitu. Begitu teman-teman, cara closing, cara kita melakukan pembantaian. Aku balikin lagi pertanyaannya. Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, aku akan minta beberapa member untuk sharing. Mau nanya, Bu? Yes, silakan. Jadi ini kan ada prospekan nih, masih calon sih. Jadi dia status dokter, terus sempat udah bincang-bincang, terus dia bilang, aku belum percaya nih sama produknya, dia bilang. Gitu kan. Terus dia bilang, punya kendala juga kalau misalnya mau jalanin repot karena sembari ngurus anak. Dia bilang karena dia udah kalau gitu lihat aja ada Semkes sama BOFA nanti bisa lihat kan.
manfaatnya segala macam terus sama marketing plan. Terus dia bilang diajak BOFH seperti itu, dia bilang ada yang bisa nggak dilihat dengan pengulangan aja, soalnya kalau live kayaknya nggak bisa, dia bilang kayak gitu. Nah, gimana nih solusinya ya? Oke, sebenarnya yang terakhir itu mudah karena semua BOFH itu direcord dan tetap ada di YouTube-nya BioGreen Science, Dok Kris. Jadi BOFH yang udah lewat-lewat, kasih aja linknya yang kebetulan presenternya memang kita suka, yang bagus. Ya, Misalnya kalau Koko yang presenter gitu. Kalau itu sih udah oke sih ya, karena emang kita bisa kasih dia yang ulang-ulangan sih. Oke. Cuman yang dua lagi, ya so far sih sebenarnya dia ngejalanin ini juga sih, online juga sih sejauh ini. Tapi saya juga kaget kalau dia bilang ternyata ya itu di luar ekspektasi saya. Dia bilang saya nggak percaya, belum percaya sih, saya bukan nggak percaya, saya belum percaya sama produknya kayak gitu. Saya juga kaget sih, makanya saya mau coba referin dia ke BOFH sama ke PMK. Oke. Nah, ini kan dokter kondisinya adalah tidak percaya dengan produk. Biasanya dokter akan percaya dengan produk kalau dia melihat apa? Yes, exactly. Jadi, produk yang dia bilang dia belum percaya sama manfaatnya, kita bisa tanya sama dia, kalau ada uji klinisnya, apakah itu menjawab keraguan dia? Kalau dia bilang yes, baru kasih lihat ini ada uji klinisnya. Itu salah satu cara, Dok Kris. Nah, kalau dia nanya lagi, dia masih bilang nggak percaya lah ini itu, tanya dia, nggak percayanya kenapa? Nggak percayanya bagian mana? Kalau dia bilang dia belum coba, ya sudah dicoba biar percaya. Rasain sendiri manfaatnya. Feedback saya belum dapat karena sejauh ini saya udah bilang sih ke dia di bagian mananya ya yang percaya gitu, karena kita kan udah uji klinis segala macam. Terus kalau untuk testimoni pribadi sama testimoni yang lain banyak saya bisa kasih bagian kayak gitu. Cuman dia bilang ya let's see aja sih nanti ya, kalau bisa dikasih linknya buat dia bisa nonton yang BOFH dan tesnya. Oke. So far belum ada feedback balik. Cuman ya sebentar ya deh. Cuman yang kendalanya yang dia bilang iya nih kalau bisa dikerjakan yang simple ya, karena gua kan ngurus anak nih, dia bilang repot banget, dia bilang kayak gitu kan. Terkadang dia nggak bisa ngelepas bangsa dia baru sebentar di entah di komputer, karena dia punya online shop juga. Sebentar dia di laptopnya apa di HP-nya, dia udah terdistract dengan kebutuhan anaknya gini-gini lagi. Dia bilang kalau misalnya gue harus full time banget, ya sebenarnya sih enggak sih. Kan saya bilang kan enggak harus full time banget gitu. Cuman dia bilang ya let's see aja, nanti coba gue pelajarin dulu. Gue bilang sih seperti itu. Menurut Dok Kris, kira-kira itu dia hanya mencari-cari alasan, mencari excuse, atau memang benar-benar pengen dapat pembuktian? Dia benar-benar pengen dapat pembuktian sih. Oke, ya udah ikutin aja kalau gitu. Ikutin dia maunya apa, terus misalnya dia minta link untuk presentasinya, kasih link-linknya, tinggal follow up lagi. Yang lainnya mungkin ada yang ingin menambahkan? Koyung, Cierna, silahkan loh ya kalau ada yang mau kasih masukan-masukan juga. Udah komplit sih dari Lucy, menjawab semua pertanyaan. Sangat profesional. Aduh, terima kasih Koyung. Oke, Dok Kris. Yang nanya soal MLM tuh, Cahyo jago tuh jawab. Ya. Wes toh, wes ulang-ulang. Boleh dong. Kalau ada yang bilang MLM ya, tuh gimana tuh? Coba, Koyung. Ayo dong. CJ lagi ngunyah, Ji. Kalau yang MLM kan udah sering ya dulu ya. Jadi kalau orang nanya MLM, ceritain aja sih. Kalau kita bilang kita defense bukan MLM, mereka akan nyerang. Kita bilang ini MLM, mereka akan mundur gitu kan. Kan susah, serba susah ya. Nah yang paling nggak bisa ditolak tuh diceritain aja. Kalau saya sih biasanya begitu ya. Kalau ada orang nanya MLM ya, saya cuma cerita aja. Jadi gini, dulu tuh memang asalnya Pak Leri waktu bikin awal itu bukan MLM gitu. Dia lihat produk ini, survei-survei, kok kayaknya terkenal banget di Eropa ya. Di Eropa kan bukan MLM. Nah, terus dia rencana ngelihat Indonesia pasarnya gede banget nih. Kemudian dia coba kirim email ke Nibel, Swiss ya, minta coba untuk mau jual barangnya di Indonesia, boleh nggak gitu kan, mau beli barangnya.
Terus akhirnya sampai dia samperin ke Swiss, awalnya ditolak-tolak gitu, kagak dijawab gitu. Sampai dia udah print box, cetak boxnya, dibawa ke sana, dia tunjukin, minta ketemu CEO-nya, akhirnya temuin 15 menit doang gitu. Terus akhirnya dia jelasin tuh, Indonesia tuh 250 juta orang, kemudian produk ini akan dijual dalam bentuk box ini gitu. Terus akhirnya dikasih tuh sama si Fred Julinya, ya udah coba ya, dites 3 bulan, kita pengen lihat penjualannya. Pulanglah senang di Indonesia kan dia, yes gitu kan. Tapi begitu pulang nyampe Indonesia, dia bingung, lah jualnya gimana ya gitu kan. Ada 2 pilihan dia. Yang paling gampang kalau yang produk-produk kesehatan itu dijualnya di mana, Ci Lucy? Di toko di toko produk-produk kesehatan. Betul. Century. Salah satunya adalah paling gampang Boston, Century, Guardian. Itu paling gampang itu. Itu gampang, tinggal ditaruh, kita tinggal terima royalti kan. Nah, ternyata tidak semudah itu. Begitu produknya ditaruh, Pak Leri datang nih ke sono kan, ditanya, kalau saya mau naruh produk ini di tempat kamu, gimana caranya? Oh, bayar Pak, namanya royalty fee, namanya listing fee. Listing. Begitu ditaruh, itu bayarnya mahal. Kayak saya waktu zaman Henkel tuh, saya naruh untuk 3 bulan aja Schwarzkopf produk saya, untuk beberapa outlet kita bayar 1 miliaran ya. Itu pun di target. Kalau kita nggak nyampe target, ditendang keluar 1 miliarnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua kan Boston Century rata-rata di mall ya. Iya. Tutupnya jam berapa, Ci? Jam 10 malam. Kalau tutup ada penjualan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ketiga, begitu saya taruh nih, dapat listing fee, saya taruh produknya di Century Guardian, langsung laku nggak, Ci? Enggak, belum tentu. Butuh apa? Butuh promosi. Promosi, produk gratis, sampel, SPG, iklan, koran, TV, dan segala macam, itu miliaran ya? Iya. Nah, itu rata-rata yang beli di Century Guardian, itu kenal atau nggak kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Nah, ini. Terus dia lihat nih, pilihan lainnya apa ya? Oh, MLM. Dia kan punya pengalaman MLM juga. Nah, MLM ini kayak Ci Erna, saya, Lucy. Kayak kemarin Ci Linda datang ke, Ci Erna datang ke, Lucy datang ke Magelang. Tiket pesawat sama hotel yang bayar siapa, Ci? Perusahaan apa Lucy sendiri, Ci? Lucy sendiri. Lucy. Terus kalau Lucy presentasinya dia kasih sampel nih. Ini lo rasanya kayak begini, dibukain produknya kan. Itu produknya perusahaan atau produknya duitnya Lucy sendiri yang di produk yang dia beli? Dia sendiri. Dia sendiri gitu ya. Terus kemudian kalau Lucy jelasin ke orang, rata-rata yang dipanggil tuh, orang yang dipanggil tuh kenal nggak, Ci? Nggak kenal. Misalkan si Ci Lucy ngundang orang, rata-rata kenal nggak sama Ci Lucy-nya? Kenal ya? Kenal. Nah, kira-kira kalau ada kemungkinan nggak sampai jam 12 malam, sampai jam 2 pagi itu masih presentasi, ada kemungkinan nggak? Ada. Ada. Nah, kalau yang punya bisnis nih, mau buka bisnis yang belum sudah pasti bayar mahal miliaran di muka, belum tentu laku, jualannya sampai jam 9, jam 10 aja gitu ya, dan ke orang yang kenal. Atau yang kedua, jual, bayar komisinya kalau produknya laku aja, kalau nggak laku nggak usah bayar, nggak usah ngeluarin duit buat operasional dan iklan gitu ya. Terus jualnya ke orang yang kenal, bukanya bisa 24 jam. Pilih A atau B, Ci? B sih. B. Nah, B ini MLM. Makanya yang kalau jawab dari Ci Lucy sendiri, biasanya mereka akan terima langsung, oh iya, nggak ada pertanyaan lagi MLM atau enggak, Ci. Biasanya langsung berhenti sampai di situ, gitu. Itu kan kalau kita ketemu orangnya atau terjadi komunikasi 2 arah yang maksudnya cukup intens ya. Kalau misalnya baru approach by WA gitu, kan nggak mungkin kita jelasin sepanjang itu. Kenapa nggak mungkin, Ci? Ketik semua gitu. Jadi gini, kalau orang ngobrol, kayak Ci, kalau ngobrol sama orang, ngobrolnya langsung jualan apa ngobrol dulu, Ci? Misalkan gini, ngobrol dulu. Aku mau ini dong, mau nyari produk dong. Produk apa? Oh, aku kolesterol. Oh, apa aja? Langsung gitu, Ci. Biasanya Ci Lucy gimana kalau yang ada orang ngobrol sama orang di WA gitu? Aku lagi kena kolesterol nih. Oh, ini pakai ASC aja, gitu ya, Ci? Atau ada yang lain? Enggak sih. Yang diomongin apa biasanya? Ya kolesterol udah berapa lama? Nah, berapa lama? Oh, 2 bulan, Ci. Udah 2 bulan ini. Dulu enggak loh, sekarang udah mulai kolesterol. Ya, kenapa? Apa pola makan? Pokoknya agak-agak muter-muter gitu ya. Nah, sama, Ci, sebenarnya. Sama. Jadi prinsipnya orang kalau diajak cerita, itu bisa panjang, Ci. Diajak ngobrol panjang. Tapi kalau kita menjelaskan ke orang, nawarin ke orang, biasanya pendek, gitu. Tapi kalau kita kasih cerita ya, Ci kalau diceritain tuh, tahu nggak nih? Kemarin tuh ya, di sekolahan ini nih orang pada ribut semua loh. Kenapa?
ada satu anak itu dia pertama nggak apa-apa, sehat. Tapi begitu pulang ke rumah kok jadi panas badannya. Ci mau dengerin sampai selesai nggak, Ci? Mau. Mau kan? Tapi kalau bilang, Ci, Apple stem cell ini harganya 1.956.000, Ci. Paket dapat 2, Ci, silver. Mau nggak dengerinnya? Nggak mau, selesai. Nggak mau. Nah itu, jadi prinsipnya adalah sebenarnya ini bisnis cerita, Ci. Kalau cara cerita kita bagus, orang mau dengerin gitu. Kalau kita yakin akan diri kita sendiri, orang lain akan beli, Ci. Karena seperti Lucy tadi bilang, orang beli itu berdasarkan emosi 80%, 20% logik gitu. Pertama kali kalau dia sampai dijelasin dan dia tertarik sama cara bicara orangnya, dan orangnya itu yang ngomong tuh yakin akan dirinya sendiri, kita tertarik, Ci. Tapi di otak kita banyak pertanyaan nih. Apa iya sih? Masa sih sembuh begitu? Ada uji klinisnya nggak? Harganya mahal nggak? Kan gitu, langsung ada pertanyaan. Nah, itu faktor emosinya dia itu dipengaruhi, Ci. Begitu kita kasih penawaran bagus, dia langsung beli dulu. Nah, setelah dia beli, baru faktor logikanya jalan. Begitu dia beli, dia mikir, kok gua beli mahal banget ya ini produk ya? Beneran bagus nggak? Dan segala macam gitu. Biasanya begitu, Ci. Iya. Tadi kan berkaitan dengan 80% emosi, 20% logika ya. Memang kalau dilihat dari itu ya, berarti itu memang sebagian mayoritas harus pada saat itu ya. Soalnya begitu pulang emosinya hilang. Iya, betul. Saya juga gitu, Ci. Saya tuh tipikal orang yang tipikal orang yang impulsif. Jadi saya ngelihat bagus, langsung saya genjot, mau saya beli gitu. Begitu pulang rumah nyesel, Ci, gitu. Tapi bisa jalan nggak? Kalau kita sudah terlanjur beli, ya dijalanin kan gitu. Tapi saya tipenya begitu, jadi bukan tipe yang orang mikir-mikir dulu. Tergantung tipe di ASI-nya. Cuma rata-rata orang, semua orang lah, biasanya beli karena faktor emosi dulu. Contoh paling gampang lah. Apalagi dia lagi bareng sama pacarnya misalkan. Karena saya dulu closing 3 platinum tuh begitu terus, sih. Dia lagi bareng sama pacarnya, dia bareng sama orang yang dia kagumin gitu ya. Nego sama saya, dia langsung nanya, mau show off kan dia kan. Oke, kalau paling bagus apa di sini? 3 platinum. Kenapa? Gue jelasin, income-nya dengan usaha yang sama, income-nya lebih tinggi 2 kali lipat. Oh ya, dia bilang gitu. Ya udah, stoknya ada di mana? Sudah saya bawa, stoknya ini ada di mobil, tinggal saya ambil. Oh, terus kalau pembayaran gimana? Ya lu tinggal transfer aja sekarang, produknya saya ambil. Kamu transfer, saya ke mobil, saya ambil produk ya. Oke, langsung oke. Karena ada di depan orang yang dia kagumin tadi, Ci, gitu. Faktor pride-nya ada, kayak gitu. Sama dengan suami yang dekat sama istrinya, sama. Kadang-kadang mereka tuh mau show off juga, Ci, gitu. Oke, sip. Oke, Ci. Koyung. Terima kasih, Koyung. Sama-sama. Ya. Wih, dapat tepuk tangan dari Cita. Cuit. Oke. Terus ada pertanyaan juga yang melalui chat ini dari Samuel Irfan Putra. Katanya, kalau misalnya kita udah pernah nyobain MLM ini itu, tapi belum berhasil, terus ngajakin prospek, dan mereka bilang mereka nggak suka MLM. Kita kan nggak bisa bilang kita juga nggak suka. Oh, ini dalam hubungannya, kita samain dulu gelombangnya ya. Boleh kita samain gelombang kalau memang kita bisa, atau kita bisa samain gelombang dengan teman-teman yang kita tahu. Misalnya kita bilang, iya banyak kok yang orang-orang yang awalnya juga sama kayak kamu, nggak suka MLM, tapi ended up mereka banyak yang berhasil di bisnis ini. Itu bisa kalau mau nyamain gelombang. Tapi ada cara kedua adalah kita tanya balik. Kalau mereka bilang mereka nggak suka MLM, kita tanya, nggak sukanya kalau boleh tahu kenapa. Jadi kita bisa address itu sesuai dengan keberatannya dia. Misalnya orang bilang, nggak suka karena ntar dipaksa-paksa suruh jalanin gitu kan. Mungkin dia pernah terus digituin. Atau dia nggak suka karena dia ngerasa gue yang jungkir balik, gue dapatnya dikit, upline yang atas-atas dapatnya jauh lebih banyak. Kan cara jawabnya beda. Atau dia nggak suka karena, aduh suruh tupo-tupo terus, tiap bulan suruh belanja terus, minimal 800.000, minimal 2 juta buat ngeluarin bonus yang nggak seberapa. Itu juga bisa. Cara jawabnya beda lagi. So, cara jawabnya untuk mengatasi keberatan ada 2, Samuel. Pertama adalah kita samain dulu gelombangnya, either dengan pribadi punya kita, atau dengan orang-orang yang kita kenal. Atau cara kedua adalah kita tanya dulu, karena kita perlu pahami, dia itu keberatannya sebenarnya apa. Karena nggak suka MLM itu kan bisa banyak sebab gitu, sebabnya kenapa. Ada pertanyaan lain dari Jonathan Aditya, Kojo, opening chat mengarah ke produk dulu ya?
Kalau opening chat, kamu mau, kamu mau punya income tambahan selama PSBB dari rumah aja, kalau gitu gimana? Boleh. Jadi opening itu tergantung kita kan ngelihat dia ini, misalnya kita temenan, kita tahu kira-kira dia concern kah sama kesehatan, atau punya problem kesehatan kah, kita bisa start dari kesehatan. Tapi kalau dia memang kita nggak tahu ada problem kesehatan atau enggak, cuma kita tahu dia kerja, atau dia punya usaha lain dari rumah, buka warung atau apa segala macam, berarti kita tahu dia senang dengan penghasilan tambahan, kita bisa start openingnya dari bisnis. So, ini tiap orang bisa beda-beda, kita tidak kaku ya untuk approach awalnya. Nanti kan setelah opening, nanti ada probing juga, kita gali kebutuhan. Oke. Dari pertanyaan dari Ciliana, mereka bilang big no-no kalau dari MLM, kalau dengar MLM, big no-no. Karena sudah pernah 2 kali gagal jalanin MLM. Oke, ada yang mau jawab, teman-teman? Prospeknya bilang, enggak banget kalau MLM, gue udah 2 kali dan gagal. Mungkin gini loh. MLM itu buat saya tuh hanya cara memarketingkan. Gitu kan? Yes. Ada yang direct selling, ada yang indirect. Gitu ya. Ada yang insentifnya berlapis, ada juga yang langsung one shot selesai gitu kan. Direct selling lah ya. Jadi tergantung pilihannya. Misalnya dia sakit, kita kan pasti akan ngomong produknya dulu. Setelah itu ada testimoni, ada uji klinis dan sebagainya. Pasti dia akan tanya, ini MLM ya? Saya selalu bilang, lupakan MLM-nya. Oke, MLM tuh hanya kalau dijalankan, terjadilah MLM. Tapi kalau lu cuma konsum, gak dijalankan, it's not MLM. Itu hanya belanja biasa. Dan kalau lu belanja kedua, sistem akan memberi lu cashback. Mau nggak mau, dapatlah itu uang. Nggak usah dijalanin, diamin aja. Pakai aja terus. Kayak saya punya downline, ada 3, udah kaki 3 platinum, tapi cuma pakai. Ya, dia tetap nggak jalanin, tapi cashback-nya tetap dapat dan saya hitungin terus. Dan saya bilang ini tambahnya sekian. Dia nggak mau jalanin karena emang dia nggak bisa. Jadi sebetulnya bukan paksaan ataupun MLM itu hanya cara memarketingkan. Kalau dia nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi dia punya kebutuhan untuk menggunakan produk itu untuk dirinya. Itu kalau yang mainnya produk. Kalau dia mainnya bisnis udah jelas gampang, ya kan? Karena memang udah produknya dahsyat, bisnisnya apalagi. Nah, itu bisa dijelaskan secara multi levelnya baru. Ya kan? Kalau saya sih selalu begitu, karena buat saya MLM tuh hanya pilihan kok. Kalau lu nggak jalanin ya udah just consume aja biasa. Begitu sih. Jadi setelah itu mereka akan berpikir baru oke deh produknya seperti apa. Gitu. So far sih begitu. Cakep Cilinda. Thank you. Terima kasih Cilinda. Ada lagi yang mau jawab? Udah pernah 2 kali coba dan gagal. Siapa yang udah pernah 2 kali, cowok-cowok, siapa yang pernah 2 kali nembak cewek dan gagal? Gak ada yang mau ngaku. Terus kalau udah gagal 2 kali, mau coba lagi apa mau nyerah aja? Udah deh, gak usah kawin seumur hidup deh, gak usah punya pacar deh. Habis udah pernah 2 kali ditolak, gagal. Saya juga pernah dulu udah cari cowok lah gantian. Oh gitu, jadi carinya cowok aja ya, jangan cari cewek lagi. Oh my God. Ganti aja pacarnya, ganti. Ternyata itu sebabnya. Ternyata banyak yang cowok sama cowok karena 2 kali ditolak sama cewek. Oh my God. Berdosalah di kau para wanita. Atau yang cewek-cewek, siapa tahu ada yang pernah 2 kali nembak cowok. Aku juga jawabnya seperti itu sih, Lus. Aku jawabnya, misalnya pernah nggak ada bank yang bawa lari duit nasabah? Kan pernah, pasti ada, ya kan? Makan di restoran, misalnya makanannya ada yang basi, pernah. Terus apakah itu membuat Anda tidak mau taruh duit lagi di bank? Dan apa Anda tidak mau makan lagi di restoran? Seperti itu, ya kan? Itu kan memang oknum, nggak semuanya jelek gitu loh, seperti itu. Nah, ya kembali lagi aku tanya, kenapa kamu nggak suka? Ya karena ini barangnya mahal. Ya, baru aku jelasin, barangnya murah dijual mahal. Aku jelasin, emang kalau kamu buka pabrik sendiri bisa tuh bikin 1 saset 32.000 gitu kan? Di breakdown lagi Lus gitu loh, di breakdown, ya kan? Terus udah gitu, ya kalau mesti tutup poin, kalau enggak ini, ya itu kalau kayak gitu juga aku nggak mau seperti itu, ya kan? Ya di breakdown lagi, ya dapat duitnya lama, tunggu sebulan, tunggu dapat poin sekian ya. Kalau kayak gitu juga aku nggak mau, aku maunya yang sekarang dong, cash and carry kan? Lu jual sekarang, lu dapat duit sekarang. Nah ini kan sama aja kayak konvensional, which is kamu jualan sekarang dapat sekarang, sedangkan kamu jalanin
Properti pun kamu nggak jual sekarang, kamu nggak dapat sekarang loh. Urusannya panjang, ke notaris dulu lah, inilah disetujui enggak, ini tetek bengeknya ya kan, udah punya tetek, udah punya bengek ya kan, nah terus udah gitu, udah gitu lu dapetnya kan lama gitu ya kan, lu jual 1M, lu dapet let's say cuma 10%, 10%, 2%. 2% masih dibagi lagi yang ngenalin tetek bengek lagi kan. Nah, itu bisa satu orang cuma 7 juta gitu. Itu jual yang 1M 7 juta. Ini lu jual intinya barang nggak sampai 20 juta gitu loh. Kamu bisa dapatnya ya tergantung pernya ya kan. Kalau misalnya cuma 1 per ya kurang lebih 5 juta kan, seperti itu. Jadi apanya yang salah gitu loh, orang duitnya gede, duitnya langsung, apalagi produknya bagus, apalagi gitu loh yang ya biasanya aku korek terus sih Lus, sampai udah dia nggak bisa ada apalagi yang mau dicari lagi kejelekannya, nggak ada kan. Emang salahnya dengan MLM apa gitu loh, itu kan hanya oknum atau suatu pengalaman yang buruk, tapi bukan berarti semuanya sama seperti itu. Ya itu kembali lagi katanya Linda kan, itu kan cuma sistemnya aja gitu loh. Kita perlu produk. Masa kamu lebih pilih mati daripada hanya karena makan produk MLM, ya kan? Enggak lah, saya mati aja daripada makan produk MLM, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ya digali terus, dibuka terus, mindsetnya tuh dibuka terus. Biasanya loh, aku gitu muter-muter terus. Makanya kadang bisa lama. Oke, thank you Ci Erna. Nah, mengenai gagal-gagalan ini, aku juga biasanya cerita sih. Lo tahu nggak, gue tuh pernah gagal yang memalukan banget. Jadi, gue tuh nggak pernah masak dulu ya waktu kerja. Kan kerja kantoran wanita karir, sibuk banget kan. Jadi, kerja itu bener-bener dari pagi sampai malam tuh urusannya kerja, pulang tuh cuma numpang tidur doang di rumah papa mama. Nggak pernah masak. Tapi, waktu diajakin sama pacar ke rumah orang tuanya, disuruh masak, mati nggak lo? Akhirnya masakan gue kangkung cah aja kagak enak. Karena nggak tahu ternyata kangkung itu mesti dikasih air dikit, kalau nggak kering kerontang dan nggak matang jadinya. Bayangin cah kangkung aja nggak becus. Nah, itu kan gagal pertama kan. Akhirnya beneran jadi mertua sekarang. Itu kan konyol banget. Masak kangkung cah nggak bisa. Terus, bikin makanan sendiri, coba akhirnya kan coba masak-masak sendiri, nggak ada yang enak masakannya. Apakah itu bikin kita berhenti mencoba untuk memasak? Nah, ternyata sekarang malah jadi hobi masak, malah tiap hari, sehari 3 kali masak, bahkan lebih gitu. Jadi, kegagalan-kegagalan kita itu sebenarnya merupakan perjalanan menuju kesuksesan. Itu merupakan pembelajaran-pembelajaran buat kita. Nggak berarti sekali gagal, 2 kali gagal, maka selamanya kita akan gagal seumur hidup. Coba bayangin kalau 2 kali gagal masak, terus udah nggak pernah mau masak lagi. Sekarang jajan terus dong. Gitu, Ciliana. Itu salah satu, misalnya dari cerita pribadi ya, storytelling gitu. Kita pernah gagal juga. Tapi ternyata kegagalan-kegagalan itu merupakan pembelajaran buat kita, sehingga kita akhirnya jadi bisa. Orang juga rata-rata nggak, mereka kan mungkin kelihatan sukses gitu, kayak Koyung kelihatan sukses, Ci Erna kelihatan sukses. Apakah berarti mereka nggak pernah gagal, nggak pernah ditolak? Belum tentu, cuma mungkin kita hanya melihat ketika mereka sudah berhasil aja. Itu Ciliana, mungkin bisa ditolakin banyak, Lus. Ya. Diusir ya, pernah diusir. Iya, malah nggak dianggap nih. Waktu saya diajak ketemu di itu tuh mana CP ya, di Berika. Lagi duduk, orangnya datang tuh. Saya udah buka laptop tuh siap presentasi. Orangnya langsung bilang, apa namanya Apple? Gak ada namanya obat dewa, gak ada. Laptopnya saya tutup, saya langsung ngomong, yuk ngobrol aja Pak, kita minum-minum aja, nggak usah ngobrol tentang Apple udah, karena pada prinsipnya kadang-kadang kita salahnya apa? Kita terlalu memaksakan kehendak, kita modenya itu mode jualan, akibatnya kita dimusuhin, mereka nggak mau ketemu kita lagi, nah itu yang salah. Padahal sebenarnya kan kita mau sharing, mau cerita, ngobrol nih, yang kesuksesan kita, kalau dia nggak mau denger ya nggak perlu diomongin gitu sebenarnya. Betul. Menarik sekali bukan teman-teman pengalaman-pengalaman dari bisnis MLM ini. Kita di kantor mungkin tidak akan mengalami penolakan setragis itu, apalagi Koyong seorang country GM ya, country head ya, country business manager. Mana ada yang berani gituin dia, distributor berani gituin dia sih diputus kali kerjasamanya. Wah, itu. Iya, tapi di bisnis ini kita benar-benar dilatih jadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar. Ini orang-orang yang kenal juga sama Lucy zaman dulu. Mana ada yang
yang percaya kalau sekarang jadi kayak gini, Cie, jadi lemah lembut Sobat Sederhana, rela menderita. Rajin menabung. Dulu mana ada kayak gini, dulu juteknya kayak apa. Sekarang kan coba siapa yang suka ngelihat Lucy ngamuk-ngamuk gitu kan udah nggak ada kan. Dulu Songong nyebelin. Makasih kok yang testimoninya. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan-pertanyaan lain mengenai closing? Monggo ditanya sampai puas. Yang baru-baru. Ya, buat member yang baru. Memang sih kalau yang namanya dari segi penolakan segala macam sih emang ya namanya juga kita bisnis ini ya kan seperti Kak Larry bilang cuman apa sih kita resikonya ya ditolak doang. Yeah. Nah jujur sih dari yang bulan kemarin sih ya ini sharing ini aja pengalaman dan saya sempat stres tuh Bu yang katanya akhirnya saya minta konsultasi tuh yang ini gimana ya caranya untuk kok rasanya kayak jalan di tempat aja segala macam. Nah akhirnya kan begitu konsultasi sama Bu Lucy disaranin yang gimana cara jadi GM itu ya yang kemarin itu loh Bu. Nah di situ ya luar biasanya sih puji Tuhannya kita tetap percaya aja sih. Artinya adalah Tuhan tuh pasti kasih jalan ke kita gitu loh. Yang end it up ternyata dalam 2 hari apa yang kita diskusikan beres gitu ya yang waktu itu Bu ya kan. Itu di luar ekspektasi saya juga gitu loh. Kalau ternyata bisa seperti itu artinya adalah kalau ngomong kayak teman saya waktu itu yang saya juga cerita dia bilang apa namanya yang dia ditusuk dari belakang sih itu pengalaman pribadinya dia yang memang ya saya juga nggak bisa maksain ya karena yang namanya luka batin itu kan pasti susah. Yang dia bilang saya ditusuk dari belakang nih gitu, lu punya bisnis ginian sama aja MLM kayak gua kan gitu, ujung-ujungnya juga ya elah paling nanti bangkrut segala macam gitu. Nah itu terus terang teman dekat saya dia ngomong kayak gitu shock juga gitu loh, maksudnya kena juga ke batin saya gitu loh. Saya sedihnya kenapa saya nggak bisa tolong dia punya apa sih namanya luka batin yang kurang lebih sebenarnya sama kayak saya, tapi saya nggak bisa nolong dia gitu untuk nyembuhinnya. Cuman singkat cerita ya itu harus kita hadapin gitu loh, itu kan juga pilihannya dia. Yang bisa kita lakukan ya kita cuma support aja ke dia gitu, dan apa yang harus kita lakukan ya kita harus move on gitu loh. Artinya kita juga jangan ngabisin waktu dan tenaga untuk terpaku dengan kondisi dia, tapi kita juga jadinya malah terpuruk gitu loh. Ya kita nggak ngupain kita, tapi yang pasti end up lu mau butuh bantuan, kita selalu terbuka gitu. Sehingga memang di sini terkadang orang yang banyak salah kaprah, gue ikut MLM, nanti gue kehilangan teman nggak mau, gue telepon pikirannya lu mau nawarin produk segala macam, jadi kayak dimusuhin segala macamnya. Sebenarnya sih kita balik lagi ke kitanya sih, jangan sampai kitanya juga kesannya kayak selalu kalau misalnya mau ketemu dia jadi bawaannya negatif terus gitu, enggak juga sih. Jadi saya sama teman saya yang kemarin tuh tetap oke aja sih gitu, dan selalu support. Cuman emang ini lu butuh bantuan ya gue selalu terbuka sih, gitu aja sih. Very good, Dok Kris. Jadi ini kasusnya hampir kayak cerita si kakek yang kena banjir. Si kakek kena banjir, doa-doa, minta dikasih pertolongan biar selamat. Terus ada yang datang, ada security datang pakai perahu karet, ngajak dia, ayo ikut yuk gitu. Ke penampungan sementara yang nggak banjir. Terus dia tolak, nggak mau, gue udah doa sama Tuhan. Nanti ada yang tolong kok gitu. Terus dia tolak. Nah kemudian datang lagi nih tentara pakai perahu karet, tawarin lagi. Banjirnya udah naik sampai dia udah di atas genteng. Dia tetap nggak mau. Dia bilang nggak mau ikut. Pokoknya dia udah doa. Jadi ini kayak teman kita yang kita mau tolongin. Kita nih kayak si security dengan perahu karet. Tapi belum tentu orang itu mau menerima bantuan kan. Meskipun dia bilang dia memang udah doa, udah minta dibukain jalannya segala macam. Kita udah datang nih kasih pertolongan, udah bukain jalannya. Belum tentu dia mau terima, ya kita nggak bisa paksa juga. Gitu Dok Kris. Yes, betul Dok, kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya mengenai closing? Ini materi yang banyak di-request nih, karena ada yang udah presentasi kok kayak belum closing gitu. Sebenarnya aku pengen denger sharing juga dari salah satu master closing, Pak Yamin.
Pak Yamin ini dia hari-hari closing aja terus. Ini gimana ini ilmunya nih? Pak Yamin boleh berbagi dong, Pak Yamin. Halo. Monggo, Pak Yamin. Ya, itu mah kebetulan kali ya. Hah? Kebetulannya tiap hari, Pak Yamin. 2 master kebetulan, gila. 2 masternya kebetulan. Kebetulannya kalau tiap hari mau dong. Mati saya keluar nih Pak Yamin. Tahu nih. Coba ilmunya jangan pelit-pelit ya. Ya, Dupanya di mana kasih tahu dong. ya kan itu sih saya kan jadi yang penting kita rajin posting, pokoknya tiap hari rajin sharing, nggak bakal sia-sia kok. Ntar orangnya akhirnya nyari kita, yang kita malah tadinya kita harapin dianya nggak mau gitu. Ya udah kita, tapi tetap nggak bosen-bosennya kita posting. Nah, itu akhirnya malah datang pasang badan sendiri. Yes. Konsistensi ya kalau dari Pak Yamin ya. Iya, memang mesti gitu ya. Yes. Kan karena kita bukannya mau minta duit sih sama mereka. Betul. Kenapa harus malu-malu atau takut-takut ya? Karena bukan ngemis kok, bukan minta duit ya. Iya, kalau kita ya mau, dia mau syukur, nggak mau ya sudah lewat. Ya. Tapi tetap kita cerita gitu. Betul. 2 hal yang aku pelajari dari Pak Yamin. Prosesnya ini Pak Yamin udah sekitar 3 tahunan di BioGreen, 3 tahun, 4 tahun ya Pak Yamin ya? Iya. Tahun pertama rookie, tahun kedua junior master, tahun ketiga 1 master, tahun keempat 2 master. Jadi pertama dari Pak Yamin itu konsistensinya ini nggak pernah kayak roller coaster, nggak pernah naik turun dia, konstan sekali kerajinannya, kemudian positivity-nya ya, positiveness-nya. Nah, yang kedua adalah yang aku pelajari dari Pak Yamin adalah law of attraction. Law of attraction ini adalah apa yang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu kan kita akan menarik sesama kita. Nah, Pak Yamin ini orang yang sangat positif. Jadi selalu berpikir positif, punya ekspektasi-ekspektasi yang positif, sehingga nggak tahu kenapa, di sekitarnya Pak Yamin itu adalah orang-orang semuanya positif sama Pak Yamin. Responnya rata-rata positif semua. Jadi ini kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sadari, yang itu aku pelajari juga dari buku The Secret, bukunya di dekat sofa. Aku lagi baca ulang The Secret. Kalau kita berpikiran bahwa dia pasti akan dapat manfaat dari produk ini, dia pasti akan dapat benefit nih dari bisnis ini, akan dapat income apa segala macam, positif terus, maka itulah yang terjadi. Kita akan dapat orang-orang yang memang mau income, yang memang mau sehat, dapatnya positif. Tapi kalau kita punya pikiran sedikit aja, meskipun tidak terucap, hanya dalam hati atau dalam otak kita pikir, kayaknya dia nggak mau deh, kayaknya dia pasti nolak deh. Ada pikiran seperti itu sedikit aja, ada nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi, betul. Ya, kalau kita udah kepikirannya negatif, maka dapat kejadiannya. Orang-orangnya nanti ya ikut, ya nolak, ya dia bilang mahal, dia bilang ini, dia bilang itu. Jadi, that's why sebelum prospek, aku selalu di How to Start, selalu ingetin member-member baru, kalau mau prospek harus dalam kondisi yakin sama produknya, yakin sama bisnisnya dulu. Baru deh itu belajar skill-nya, belajar ngundang, belajar edifikasi, belajar mana skala prioritas 1, 2, 3, tapi harus sudah yakin sama produknya dan yakin sama bisnisnya dulu. Kalau ada keraguan, ketidakyakinan, apalagi kenegatifan, maka dapatnya orang-orang yang negatif. Nah, itu satu tips yang aku pelajari dari Pak Yamin ya, law of attraction, karena Pak Yamin ini very positif. Jadi enak nemenin Pak Yamin itu karena energinya udah sangat positif, closing aja terus. Thank you. Thank you Pak Yamin. Siapa lagi ya? Dapat tepukan Pak Yamin dari Cita. Keren Pak Yamin, keren. Thank you. Ya, Pak Yamin mantap, keren. Double master loh. Saya masih mesti belajar nih sama Koyung. Wis gila, tetap rendah hati, emang luar biasa nih. Dapat jempol dari upline lagi, dari Kotim, dapat jempol dari Bu Angki, upline downline kasih jempol. Bilangnya jangan jempol doang, beli susu almond. Iklan. Kalau yang habis ini komisinya ya Pak Jamin ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, udah 1 jam setengah. Apakah kita sudah mau berfoto bersama atau masih ada yang mau tanya? Buku The Secret tuh lengkapin dengan The Hero sama The Magic. Yes, lengkapin ya.
Oke, siap. Kalau gitu kita foto bersama gimana? Monggo Ya. dinyalakan video masing-masing. Videoku nggak bisa. Cilinda tadi di Magelang, sekarang dia udah nyampe ke Amsterdam. Apa Volendam itu ya? Volendam, dia udah ada kincir. Udah di Amsterdam aja nih. Hebat. Wih, Cita nggak mau kalah sama Pak Jamin Bu Dewi. Keren ya. Udah sepasang dia. Oke, kita foto halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Banyak bener. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Lucy. Thank you. Oh iya, sabar. Jamin. Jangan dulu lift. Hang on, jangan dulu lift. Hang on, aku mau ngomongin yang hari Sabtu. Oh iya. Hari Sabtu itu kita sudah tidak bisa pakai BLC Kemayoran karena Jakarta PSBB. Sehingga mau nggak mau kita melipir ke Tangerang. Di Tangerang itu udah terima kasih Cilusi Muhlis sudah survei Grop Coffee. Cuma Grop Coffee itu kapasitasnya 30 orang aja, dan semalam ketika dibuka pendaftaran, aku baru ngecek HP lagi jam 11 siang karena baru bangun. Jam 11. Ternyata yang daftar udah 40 lebih. 45 saya lihat. Iya, makanya udah. Ganti tempat aja atau Ci? Nah, ada alternatif tempat di hotel. Cuma hotel itu dihitungnya per kepala. Jadi kita dapat free flow minuman, coffee tea gitu. Dapat snack juga. Cuma per kepalanya 85.000 nih. Menurut teman-teman apakah oke atau berat? 85. Menurut sih oke. aja. Makanan minuman. Hotelnya masih ready. Saya udah cek. Masih ready, masih available untuk hari Sabtu. Di mana, Ci? Safir Sky lagi. Dikasih ballroom. Dikasih Ke arah ballroom. aja, arah. Nah, itu tuh Juragan Sama Hotel juga tuh. segitu. Oh, segitu Sama ya? juga segitu, Ya kalau bisa arah. Ntar gue bilang asli. Nah, kemarin kan diumuminnya itu di Grop Coffee. Jadi karena bayarnya itu sesuai dengan makanan dan minuman yang dipesan masing-masing, daftar pesertanya itu 40-an. Nah, ini kalau kita switch ke hotel, bisa jadi ada yang berubah pikiran. Karena mungkin ngerasa berat atau gimana. Nah, ini upline masing-masing apakah boleh ditanyakan konfirmasinya, kepastiannya, numbers-nya apakah tetap segitu pesertanya atau berkurang atau gimana nih kalau seandainya kita pindah ke hotel. Aku personal lebih prefer hotel karena pasti jauh lebih hening, nggak ada gangguan waiter yang bolak-balik nanya makanan, nganter makanan, ini punya siapa, bolak-balik kayak gitu. Biasanya kita pakai coffee shop selalu begitu. Terus pasti ada mikrofon, pasti ada proyektor segala macam. Proyektor sih nggak penting, aku punya proyektor. Cuma aku concern-nya adalah ke jumlah pesertanya, apakah akan menyusut dengan drastis atau gimana kalau jadi 85.000 per kepala. Sama gini. Kalau di Grop Coffee itu kita cuma punya waktu 2 jam, which is itu 1 sesi. Yes. Kalau hotel itu dikasih 4 jam, kita bisa gabungin 2 sesi, if possible, kalau yang lain setuju. Jadi bisa lebih hemat juga langsung 2 sesi. Langsung belajar 2 materi. Iya. Oke, nanti aku tanya di grup. Oke. Sebenarnya langsung aja ditanya 85.000 mau nggak gitu aja. Tinggal yang di sini tetap oke. Tolong dikasih jempolnya. Kasih jempol kalau yang setuju. Rita oke. 1, 2. Gimana cari? Erna oke. Renita oke. Oke. Yang lainnya mana udah pada live kayaknya. Tunggu partisipan gue lihat dulu. Cirenita. Desi. Oke. Tanya. Hadir. Ya, mau oke nggak? Oke nggak? Oke. Saya bilang sih lebih enak ya. Perlu gelar karpet merah nggak kita? Karpet hijau dong kan bio green. Oh iya, karpet hijau. Tari-tarian lu aja tari perut. Ada yang mau tari perut. Ampun. Belly dance. Pak Jamin, Bu Dewi udah oke. Kayaknya sebagian besar sih oke ya. Rita oke udah left. Oh, jempolnya hilang ya? Oke, jadi bukan kemungkinan besar lah kita confirm aja pindah ke hotel ya. Iyalah, hotel aja lebih bagus. Lebih enak aja, bisa fokus.
Oke. Memang kayak kemarin kan lebih fokus gitu loh. Jadi angkanya udah kita pastikan 85.000, cuma venue-nya apakah di Safir atau pindah ke yang downline-nya Ci Linda ya? Ini arah 85 juga udah oke, Ci. Lu delay aja masih Asti nih. Oh, oke. Lihat fasilitasnya, ya udah. Fleksibel time-nya. Kalau bisa ruangannya yang besar ya, jangan yang kayak training lagi itu, yang sama CR, nah itu sempit banget. Bukan Rita, tenang aja. Kalau di Fat Safir aku udah dapat ballroom. Ya, sip. Terima kasih Ci Lucy bantuannya, luar biasa. Thank you, Ci Lucy. Thank you. Ma Lucy kok semua hebat ya. Lucy ada seperempat lusin loh di sini. Seperempat lusin. Mangga 2 banget ya. Mangga 2. Ada Bu Lucy lagi nih, Lucia Intan. Keren itu. Oke. Sip deh kalau gitu. Bisa diinform ya? Iya bisa. Aku langsung announce jadinya 85.000, terus aku akan bikin list ulang ya, Sama terus tempatnya. Ya, tempatnya nyusul nggak apa-apa karena ada 2 pilihan Pak Jamin, tapi yang penting confirm dulu 85.000. 85.000 udah. Aku kasih nomor rekening, jadi langsung pada transfer dulu, datang tinggal ikut training, nggak pakai transaksi lagi di depan, ribet. Oke, sip deh kalau gitu. Thank you. Terima kasih banyak. Bye. See you hari Sabtu. Bye-bye. Bye.